menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara, Forkopimda Provinsi Bali, beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara launching dan groundbreaking program PLTS 100 Gigawatt Peak. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Gilimanuk, Bapak Muhammad Ridwan Ismail, yang didampingi oleh pemangku Pura Kahyangan Jagat Tirta Segara Rupa, Desa Adat Gilimanuk, Bapak Jro Mangku Nyoman Rudana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa, yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Di siang yang penuh berkah ini, kami bersama hadir dalam acara launching dan groundbreaking program PLTS 100 Gigawatt Peak oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Hari ini kami berkumpul untuk memohon ridho-Mu atas niat mulia memanfaatkan sinar mentari ciptaan-Mu demi menerangi pelosok negeri ini. Jadikanlah pembangkit listrik tenaga surya ini menjadi cahaya harapan
bagi saudara-saudara kami yang masih merindukan terang. Tiap buat energi yang terhembus kelak, jadikanlah ia penyejuk bagi anak-anak yang belajar di kegelapan malam, pemutar roda rizki bagi rakyat kecil, dan sumber keberkahan yang menaungi seluruh pelosok Nusantara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang Maha Pemelihara Bumi, melalui langkah ini, bimbinglah kami untuk kembali merawat alam-Mu bagi generasi masa depan kami. Titipkanlah rasa ikhlas, keahlian dan kesuksesan kepada para pemimpin kami, serta seluruh jiwa yang mengaitkan pikiran dan fisiknya bekerja keras dalam proyek ini. Lindungilah mereka dari rasa lelah yang sia-sia. Satukanlah hati kami semua untuk satu tujuan, kemaslahatan umat, bangsa dan negara dalam mewujudkan swasembada energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak menjadi fondasi utama dalam menghadirkan energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi momentum dimulainya program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional sekaligus mempercepat pemanfaatan energi terbarukan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama menyaksikan tayangan video program PLTS 100 gigawatt peak. Indonesia memiliki salah satu potensi energi surya terbesar di dunia, mencapai 3.294 gigawatt peak. Di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, potensi besar ini bukan hanya sumber energi bersih, melainkan juga modal strategis untuk memperkuat ketahanan dan mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita akan melaksanakan listrifikasi energi terbarukan dari tenaga surya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya. Dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini. Program PLTS 100 gigawatt peak menerjemahkan potensi itu menjadi langkah konkret. Tambahan kapasitas tersebut setara dengan sekitar 42 kali kapasitas PLTS Indonesia saat ini. Pengembangannya mencakup dedieselisasi, elektrifikasi perdesaan dan desa produktif, penguatan jaringan listrik, hingga kawasan industri. Sistem ini juga akan diperkuat dengan Battery Energy Storage System BESS agar kelistrikan semakin bersih, andal, dan berkelanjutan. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu sudah memutuskan bahwa perubahan atau mengkonversi dari energi fosil kepada energi bersih bukan hanya pada menuju net zero emission, tetapi bagaimana kita meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu kita yang lebih baik. Transformasi ini akan hadir di berbagai wilayah Indonesia sesuai kesiapan lahan, potensi energi surya, dan kesiapan jaringan. Di Bali, pengembangan PLTS dirancang mencapai 1000 megawatt peak. Energi bersih ini juga akan terintegrasi dengan sistem kelistrikan dan kendaraan listrik. Untuk mewujudkan misi besar ini, dibutuhkan investasi sebesar 1.140 triliun rupiah yang berpotensi menyerap lebih dari 5,5 juta tenaga kerja. Pada saat yang sama, transformasi ini diproyeksikan menghasilkan penghematan APBN sekitar 73,9 triliun rupiah.
Dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa kami sejak kemarin datang rapat dengan Pak Gubernur dan mereka sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak karena Bali ini memang sudah sekian lama merencanakan untuk menarik pariwisata yang baik, maka harus memakai energi yang bersih. Dan kehadiran Bapak Presiden hari ini menunjukkan kecintaan Bapak Presiden kepada masyarakat Bali dan Indonesia pada umumnya. Yang saya hormati Menteri, teman-teman kabinet yang sempat hadir, nanti yang absen Bapak Presiden, Bapak Kapolri yang saya hormati, abang saya Pak Sigit, kemudian ada Wapang, Wakil Panglima, yang saya hormati Pak Seskap dan tim yang saya di brief terus Pak untuk acara ini. Memang ini kita kerjanya Pak siang malam. Dan insya Allah hasilnya baik karena bimbingan dari Bapak Presiden dan tim. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Bali, Bapak Aiwayan Koster, sudah menyiapkan tanah Pak 1000 hektar. Di lokasi ini 320 hektar, ditambah lagi suratnya sudah dikeluarkan Pak. Memang paten betul Gubernur Bali ini Pak. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa hari ini yang hadir daring itu ada 3 gubernur, yaitu Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi, dan Gubernur Bangka Belitung, Pak Arsani. Forkopimda Provinsi Bali yang saya hormati, kemudian ketua-ketua adat Provinsi Bali yang saya hormati, Dirut BUMN yang hadir, Dirut PLN, kemudian Dirut Pertamina, Pak Simon ada, Bapak Ibu undangan, Bupati yang saya hormati, Bupati Kabupaten Jembrana, Bapak Aimade Kembang Hartawan, dan ada juga Bapak via Zoom, Bapak Wali Kota Batam, Bapak Askar Ahmad. Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Bapak Presiden yang saya hormati, hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi. Namun hari ini juga kita berkumpul bukan sekedar untuk memulai satu proyek. Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara
yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita. Salah satu anugerah Tuhan yang terindah yang harus kita syukuri adalah mentari yang bersinar sepanjang tahun di atas bumi pertiwi. Sore ini Pak, mataharinya cukup bagus, makanya matahari sudah mulai agak keringat ini. Ini mungkin listriknya juga bisa naik cepat ini kira-kira. Jika mataharinya matahari Indonesia, panel suryanya dibuat oleh jerih payah rakyat Indonesia, dan baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia, maka energi surya ini adalah energi Indonesia, energi Ibu Pertiwi. Nilai tambahnya adalah nilai tambah untuk rakyat Indonesia. Lapangan kerja yang tercipta adalah untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapak Presiden, perlu kami laporkan atas perintah Bapak Presiden kepada kami sejak 1 tahun lalu adalah bagaimana kita mengelola energi kita dengan memanfaatkan keunggulan komparatif. Maka kami laporkan bahwa hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt, dan untuk di Bali adalah 1.000 megawatt tambah plus baterai. Saya tidak tahu kenapa angka 5,3, tapi saya tahu bahwa 5 tambah 3 hasilnya nanti Bapak Presiden sendiri yang bisa menjelaskan. Gitu. Ini ngeri ini Pak, ini dirjen-dirjen saya olah-olah saya juga ini kelihatannya. Selain daripada itu Bapak Presiden, kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Bapak Presiden yang kami hormati, program PLTS ini begitu ini kita luncurkan, ini kita akan lakukan secara masif Pak, dan dibagi menjadi 3 tahun. Dan untuk PLTS-nya saja yang sekarang kita resmikan, itu nilainya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 sen. Namun itu belum termasuk baterai. Nah baterainya itu ditambah lagi. Nah baterainya tergantung, mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu. Ini betul Pak Dirut PLN ya. Oh ya, jangan sampai salah-salah kita di depan Presiden ini soalnya. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, kami juga laporkan bahwa untuk PLTS di beberapa tempat Bapak, yang Bapak memerintahkan kami yang 1 megawatt per desa, itu sudah dilakukan oleh Pertamina Bapak. Pertamina di salah satu kabupaten di wilayah Sumatera itu telah melakukan, dulunya desa itu tidak ada listrik. Mungkin ada yang ikuti, wali kotanya ada kalau tidak salah. Itu tidak ada listrik sama sekali, sekarang sudah dilakukan 1 mega. Dan itu mereka sudah bisa bikin storage, perikanan mereka sudah jalan, masyarakat mereka juga sudah mendapatkan listrik. Nah daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa, agar semuanya bisa ada listriknya. Di samping itu juga di Provinsi Bangka Belitung, itu dari PLN sudah mengkonversi PLTD menjadi tenaga yang energi yang bauran. Ada angin, ada juga matahari. Ini sudah dikonversi Pak. Dan ini mampu menghemat APBN kita dari subsidi solar. Dan rata-rata kita targetkan total
listrik yang ada di Indonesia masih ada 12,6 gigawatt yang memakai solar. Dari 12,6 gigawatt itu kita menghasilkan minyak kita itu kurang lebih ekuivalen dengan 230 sampai dengan 250 ribu barel per day. Jadi ini Bapak, kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jenis solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional. Khusus untuk Bali, dengan kita memakai 100 dengan memakai 1000 megawatt itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN. Selama ini ternyata Bali ini masih pakai PLTD. Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali Pak, karena kampanyenya adalah green energy. Jadi saya tadi sempat guyon dengan Pak Gubernur. Saya bilang Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan dilihat warna. Presiden kita adalah Ketua Umum Gerindra, menterinya adalah Ketua Umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di kandang merah. Nah, ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten. Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur ini terilhami oleh semua kader partai politik yang ada di bangsa kita. Gubernur habis ini setoran, ini naik harga saham ini. Saya pikir hanya itu Bapak Presiden yang perlu kami laporkan, dan tim yang akan melakukan tender nantinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang kami laporkan, bahwa ini yang pertama adalah kita dorong IPP. Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP. Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat dana antara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau. Saya pikir demikian yang perlu kami laporkan. Program ini Bapak Presiden terjadi karena kerja tim. Bukan kerja Menteri SDM, bukan kerja PLN saja. Kami di Satgas Hilirisasi, ada Pak Rosan sebagai Wakil Ketua, ada Pak Mensesnek, ada Pak Seskap, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian, Menteri ATR, semua Pak. Polisi, tentara, semua ikut membantu. Bahkan 2 malam ini TNI Polri yang duduk pasang 1 megawatt sampai dengan tengah-tengah malam. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada TNI Polri dan seluruh kementerian lembaga yang telah membantu mendukung sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian yang kami laporkan kepada Bapak Presiden. Selanjutnya kami memohon arahan, petunjuk agar hal-hal yang terkait dengan urusan ini bisa dipercepat. Kami juga lapor kepada Bapak Presiden, tanah ini kita pakai tanah negara Pak. Sesuai arahan Bapak, tanah negara, dan Pak Gubernur sudah mengeluarkan rekomendasi. Dan untuk 1000 megawatt di Bali semuanya insya Allah akan memakai tanah negara. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Wabillahi Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama. Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda launching dan groundbreaking program PLTS 100 Gigawatt Peak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore, shalom, salve, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, sebagai penyelenggara, beserta jajaran Kementerian ESDM yang hadir, Menteri Koordinator Perekonomian, Saudara Erlangga Hartarto, para Menteri, Kapolri, Wakil Panglima TNI, para Wakil Menteri,
seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi, Saudara Feli Juliantono, Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, yang saya hormati Gubernur Bali, Saudara Iwayan Koster, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Bupati Jembrana, yang saya hormati Saudara Imade Kembang Hartawan, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, saya lihat di Rut PLN, di Rut Pertamina, ada lagi yang saya hormati Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Saudara Ida Panglisir Agung, terima kasih kehadirannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Bali yang berkenan hadir, para pimpinan dan pegawai PLTS yang hadir, para masyarakat, para tamu undangan, dan rekan-rekan pers media yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara, juga hadir Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI Purnawirawan Didit Herdiawan, Wamen Investasi dan Hilirisasi Saudara Todo Tua Pasaribu, Wamen Agraria dan Tata Ruang Saudara Osi Dermawan. Hadir juga Direktur Utama PLN, sudah tadi, CTO Dalantaras Profesor Sigit Puji Santoso, Komisaris Utama Pertamina, Saudara Muhammad Iriawan, dan Direktur Utama Pertamina, Saudara Simon Mantiri. Saudara-saudara sekalian, juga tadi disampaikan ada Gubernur Jawa Tengah, ada Wali Kota Batam, ada Bupati Belitung. Gubernur juga ada, Gubernur Bangka Belitung ada? Enggak ada. Ya, melalui garing ya. Ya. Oh, hadir di sini. Garing. Baik, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, kebaikan, berkah yang diberikan kepada kita. Kita masih menikmati perdamaian, kita masih menikmati nafas dan kesehatan. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di acara launching dan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 gigawatt peak. Juga karena ini adalah Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah kita, saya ucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, juga di manapun saudara berada. Di hari besar ini kita tetap bekerja karena kita juga menyadari bahwa kewajiban kita sebagai insan yang bertakwa, selain berdoa, selain kita selalu menjunjung tinggi junjungan kita dan agama kita, kita juga harus berkarya. Kita harus bekerja keras untuk mengejar kemajuan nyata untuk
rakyat kita. Kita juga menyadari bahwa seluruh dunia mengalami banyak cobaan. Tahun ini dunia mengalami apa yang disebut El Nino, dan El Nino ini cukup kuat tahun ini. Salah satu yang terkuat diramalkan. Dan dalam keadaan ini tentunya kita harus lebih waspada menghadapi kerawanan-kerawanan yang ada. Dan kita bersyukur, saya sudah keliling ke beberapa tempat, saya cek sendiri, syukur alhamdulillah semua unsur pemerintah daerah, KL, kementerian lembaga, TNI Polri, BNPB, lingkungan hidup, Kementerian Kehutanan, semua bekerja secara efektif. Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat. Saya berharap dalam 1-2 minggu ini bisa selesai semua. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Jadi saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita, walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara. Kekuatan negara ini intinya adalah bahwa semua aset bangsa, semua kekayaan bangsa harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan dasar patriotisme, cinta tanah air, cinta rakyat, rasa tanggung jawab yang sangat besar. Karena itu penyelewengan, korupsi harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus punya tekad itu, walaupun banyak pihak yang selalu nyinyir dan memandang bahwa kita tidak sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh. Bagaimana kita sekarang bisa mengatasi masalah, bisa punya ratusan helikopter, bisa mengatasi alat berat, kalau kita tidak punya uang. Dari mana uang itu? Uang itu dari yang kita selamatkan, dari korupsi-korupsi
yang berjalan selama ini. Kita hentikan kebocoran-kebocoran itu. Kita belum puas. Kita harus lebih keras lagi mengelola semua keuangan. Sebagai contoh, prestasi Danantara menurut saya membanggakan. Saya kira pimpinan Danantara pantas mendapat bintang tanda kehormatan dari negara. Dalam kurang 2 tahun, penghasilan Danantara, penghasilan BUMN naik ratusan persen. Beberapa BUMN yang belasan tahun, puluhan tahun rugi, sekarang mulai untung. Naiknya kadang-kadang di luar yang bisa kita duga. Ini karena kepemimpinan, ini karena leadership, ini karena pimpinan Danantara jujur, punya rasa cinta tanah air yang besar. Saya besar hati dengan capaian-capaian yang telah kita capai, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Untuk sebagai bayangan bahwa Menteri Ekonomi, ya, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun? Siap. Kok suaranya kok kurang keras? Siap? Siap. Bagus. Kepala Danantara, siap mendukung? Siap, bisa. Bisa? Bisa. Menko Ekonomi, siap untuk mengkoordinasi semua? Siap, koordinasi dalam dilaksanakan. Oh. Dirut PLN, siap? Siap, laksanakan Bapak. Dirut Pertamina? Siap. Siap atau apa? Siap. Yang semangat, siap. Wah, itu begitulah. Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti, ya. Karena itu tadi sudah dilaporkan Menteri SDM sekian penghematan, sekian dan semua. Saya nggak akan ulangi, ya, supaya pidato jangan terlalu lama. Benar? Biar media itu aman. Ya benar, saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt
dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya. Kita tidak boleh import lagi 1 barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi. Menteri SDM, sanggup? Siap, melaksanakan. Baik. Ya, terima kasih. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih demikian. Semangat. Semangat dan berani. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih semua unsur. Hari ini hari penting. Kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari 3 tahun kita akan sampai 100 gigawatt. Iya kan? Dulu swasembada pangan saya beri target 4 tahun. Tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya enggak lah, udah 2 tahun lah. Ya. Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih kepada. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih saudara semua unsur. Selamat bekerja. Hari ini hari penting. Walaupun libur, walaupun malu nanti kita berjuang untuk rakyat kita. Memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah. Dan itu risiko pengabdian. Ya. Yang tidak sanggup boleh minggir. Banyak yang ingin menggantikan saudara. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden ke atas panggung Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri SDM, Menteri Investasi, Gubernur Bali, dan Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Salah satu pidato saya paling singkat. Boleh? Di Pertamina. Kapolri, Bapang, Kapolri di kanan, Wapang di kiri. Mengawal kita. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih. Dengan demikian, maka launching dan groundbreaking program PLTS 100 gigawatt peak telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.
Hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih semuanya.
200 kakak, 100 diantaranya adalah nelayan. Dan pertama kali bahwa nelayan itu bisa menyimpan ikannya selama 24 jam. Begitu juga di Pulau Rengit yang di depan Belitung, ini juga menggunakan PLTS dan kombinasi dengan angin. Nah, dari sini investasi untuk 5,3 gigawatt itu diperkirakan 135 triliun, Pak. Dan ini merupakan awalan dari skenario untuk implementasi PLTS 100 gigawatt. Perencanaan yang berikutnya kami menerjemahkan di dalam 8 skenario. Karena dari sini kita mengetahui bahwa subsidi dan kompensasi itu sekitar 230 triliun per tahun yang harus dikeluarkan pemerintah. Maka dengan 8 skenario pengembangan PLTS untuk 100 gigawatt ini, salah satunya adalah mengeliminasi seluruh diesel yang ada di Indonesia. Lalu pelaksanaan untuk pembangunan PLTS skala besar, dan juga pengembangan PLTS terapung, serta seluruh PLTS atap, Pak. Jadi seluruh rumah-rumah ataupun industri rooftopnya bisa digunakan untuk PLTS. Nah, LISDES juga termasuk, Pak. Jadi nanti listrik pedesaan akses untuk desa-desa, sekaligus di sini adalah pelaksanaan pembangunan untuk kegiatan produktif siang hari. Jadi siang hari penggunaan PLTS di off-grid maupun on-grid itu bisa dimaksimalkan sehingga perekonomiannya berjalan dengan lancar. Program selanjutnya itu ada penggunaan listrik yang digunakan untuk kendaraan listrik, kompor induksi, dan hilirisasi. Nah, saat ini kita berdiri di sini, Bapak izin, ada ini tadi peresmiannya di sini, lalu kita di titik ini, Bapak, kecil, tapi baru dibangun, bisa kita lihat di sebelah. Dan tanah ini 321 hektar. 321 hektar dengan perencanaan 300 megawatt. Ya. Dan di Bali, Bapak, izin, di Bali nanti rencananya memang 1 gigawatt. Jadi seluruh Bali ya 1000 megawatt. Ya. 1 giga. Di mana demand-nya itu Pak, ini sekarang 1,3 giga. Ini contoh baterainya, Bapak. Satu kontainer ini itu hasilnya adalah
Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.